Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Wijaya dengan NIM 14014211195 dari Rombel L. Di sini saya akan membawakan tentang perkembangan kognitif anak. Teori kognitif. Teori ini menekankan pada pemikiran secara sadar atau konsius. Perkembangan kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami sesuatu. Terdapat tokoh penting dalam teori perkembangan kognitif anak. Yang pertama ada teori dari Jean Piaget, kemudian ada teori dari Lev Vygotsky. Teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif anak menjadi 4, yaitu periode sensori motor, kemudian tahap praoperasional, kemudian tahapan operasional konkret, yang terakhir ada tahapan operasional formal. Yang pertama dahulu, yaitu periode sensori motor dalam anak usia 0 sampai 2 tahun. Menurut Piaget, bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan, selain juga dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Skema awal dibentuk melalui diferensiasi refleks bawaan tersebut. Ada 6 subtahapan, yaitu yang pertama ada subtahapan skema refleks, terlihat saat lahir sampai usia 6 minggu dan berhubungan erat dengan refleks. Kemudian yang kedua ada subtahapan fase reaksi sirkular primer dari anak usia 6 minggu sampai 4 bulan dan berhubungan terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. Lalu yang ketiga ada subtahapan fase reaksi sirkular sekunder, yaitu muncul antara usia 4 sampai 9 bulan dan berhubungan terutama dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Yang nomor 4 ada subtahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder yang muncul dari usia 9 sampai 12 bulan. Saat berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen walau kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut berbeda, atau permanensi objek. Yang nomor 5 ada subtahapan fase reaksi sirkular tersier, muncul dalam usia 12 sampai 18 bulan dan berhubungan terutama dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, nomor 6, yaitu subtahapan awal representasi simbolik, berhubungan terutama dengan tahapan awal kreativitas. Selanjutnya, tahapan praoperasional pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Pemikiran praoperasi dalam teori Piaget adalah anak prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Ciri dari tahapan ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Dalam tahapan ini, anak masih memiliki pemikiran yang bersifat egosentris, yaitu anak kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Anak dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri, seperti mengumpulkan semua benda merah walau bentuknya berbeda-beda, atau mengumpulkan semua benda bulat walau warnanya berbeda-beda. Menurut Piaget, tahapan praoperasional mengikuti tahapan sensori motor dan muncul antara usia 2 sampai 6 tahun.
Dalam tahapan ini, anak mengembangkan keterampilan berbahasanya. Mereka mulai mempresentasikan benda-benda dengan kata-kata dan gambar. Bagaimanapun, mereka masih menggunakan penalaran intuitif, bukan logis. Di permulaan tahapan ini, mereka cenderung egosentris, yaitu tidak memahami tempatnya di dunia dan bagaimana hal tersebut berhubungan satu sama lain. Mereka kesulitan memahami bagaimana perspektif orang lain, tapi seiring pendewasaan, kemampuan untuk memahami perspektif orang lain semakin baik. Anak memiliki pikiran yang sangat imajinatif saat fase ini dan menganggap setiap benda yang tidak hidup pun memiliki perasaan. Selanjutnya ada tahapan operasional konkret pada anak usia 7 sampai 11 tahun. Tahapan ini mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Proses-proses penting selama tahapan ini adalah pengurutan kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contoh, bila diberi benda berbeda ukuran, mereka bisa mengurutkan dari benda paling besar ke benda paling kecil. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ada klasifikasi kemampuan, yaitu untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Di sini, anak tidak lagi memiliki keterbatasan logika berupa animisme atau anggapan bahwa semua benda hidup atau mati, berupa anggapan bahwa semua benda hidup dan berperasaan. Selanjutnya ada decentering, yaitu anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari sudut permasalahan untuk bisa memecahkannya. Untuk contoh, anak tidak lagi menganggap bahwa cangkir yang pendek tapi lebar memiliki isi lebih sedikit dibanding cangkir yang tinggi tapi ramping. Lalu ada reversibility, yaitu anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Untuk itu, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 kurang 4 akan sama dengan 4, jumlah sebelumnya. Lalu ada konservasi, yaitu memahami kuantitas, panjang atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Sebagai contoh, saat anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda, air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir lain. Lalu yang terakhir ada penghilangan sifat egosentrisme. Kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, bahkan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah. Di sini anak sudah mulai bisa melihat dari perspektif orang lain. Yang terakhir ada tahapan operasional formal, yaitu usia 11 sampai dewasa. Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak usia 11 atau saat pubertas dan terus lanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Di tahapan ini, seorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih, namun ada gradasi abu-abu di antaranya.
yang artinya dilihat dari faktor biologis, tahapan ini muncul saat pubertas, saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya, menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini, sehingga ia tidak mempunyai keterampilan untuk berpikir sebagai orang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkret. Lalu ada teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Teori Vygotsky adalah teori kognisi sosiobudaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Dalam teorinya terdapat 3 bagian penting. Yang pertama ada konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Dalam konsep ini, Vygotsky mengistilahkan zona perkembangan proksimal (ZPD), yaitu anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak tersebut untuk dikerjakan sendiri. Akan tetapi, jika anak tersebut memperoleh bantuan oleh orang dewasa atau oleh orang yang terlatih, maka anak tersebut dapat mengerjakan tugas yang dirasa sulit tersebut. Lalu ada konsep scaffolding. Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif, yang merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik atau anak selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Lalu ada bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa yang diucapkan belum sempurna, tetapi dengan bahasa tersebut sudah mewakili apa yang diinginkan atau diutarakan anak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih.